Selamat datang di The Debate, ruang diskursus intelektual tempat kita menguji berbagai sudut pandang dari sebuah gagasan. Nah, untuk mulai diskusi kita hari ini, mari kita bayangkan sebuah perumpamaan. Coba bayangkan kita sedang ada di dalam kabin pesawat berbadan lebar tipe terbaru. Oke, pesawat baru ya? Betul, di ruang kokpit, layar navigasinya menunjukkan instrumen yang luar biasa. Mesinnya menderu sempurna, pesawatnya melesat memecahkan rekor kecepatan dan ketinggiannya terus bertambah. Gambaran yang sangat ideal kan? Dari kacamata pilot, ya sangat ideal. Tapi masalahnya, pas kita jalan ke kabin penumpang di belakang, pemandangannya sungguh bertolak belakang. Masker oksigen tiba-tiba berjatuhan, penumpang mulai kesulitan bernafas, dan ruang kaki terasa makin sempit seiring berjalannya waktu. Dan di tengah kepanikan itu, sang pilot baru saja mengumumkan lewat pelantang suara bahwa mulai detik ini, maskapai akan mengambil alih seluruh pasokan logistik secara sepihak. Mereka memotong semua vendor pihak ketiga demi memastikan oksigen bisa kembali dipompa ke kabin belakang. Tepat sekali. Sebuah manuver radikal yang dilakukan justru saat pesawat sedang mengudara. Itu analogi yang pas banget untuk menggambarkan paradoks ekonomi yang jadi inti dari dokumen cetak biru perekonomian dan kebijakan fiskal negara kita untuk tahun 2027. Di satu sisi, layar kokpit makroekonomi kita menunjukkan angka yang sangat mengesankan. Ekonomi tumbuh kumulatif 35% dalam 7 tahun terakhir. Angka yang besar. Tapi di kabin belakang, realitasnya berbeda. Angka kemiskinan justru merangkak naik menjadi 4,9% dan kelas menengah kita yang seharusnya jadi tulang punggung ekonomi malah mengalami penyusutan. Betul. Dan paradoks inilah yang pada akhirnya melahirkan sebuah dokumen kebijakan yang menurut saya paling ambisius dalam sejarah modern kita. Hari ini kita membedah arah baru ekonomi negara yang berbelok tajam menuju intervensi negara yang masif. Masif sekali. Pendekatan ini bersandar langsung pada Muruah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara mengambil kendali penuh, mulai dari monopoli ekspor sumber daya alam oleh BUMN hingga eksekusi program raksasa makan bergizi gratis. Nah, posisi saya dalam diskusi kita kali ini sangat jelas. Saya akan menguji cetak biru ini dari kacamata pragmatisme dan realitas di lapangan. Niat untuk mencapai kemandirian absolut ini memang terdengar patriotik, tapi visi besar tanpa kelayakan eksekusi dan kesiapan birokrasi justru beresiko meruntuhkan stabilitas yang udah susah payah kita bangun. Sementara itu, saya akan mempertahankan esensi kebijakan ini dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan lagi soal pilihan efisiensi pasar, melainkan sebuah kewajiban reformasi sistemik demi keadilan sosial dan menghentikan kebocoran kekayaan negara. Oke, mari kita mulai dari kerangka besarnya dulu. Secara konseptual, saya sebenarnya sepakat dengan target-target makro yang dicanangkan. Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi di angka 5,8 hingga 6,5%. Dengan ambisi menuju 8%, kan? Ya, ambisinya ke 8%, di saat yang sama mereka ingin menahan defisit anggaran dengan sangat ketat, di kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% dari PDB kita. Angka-angka yang menunjukkan kehati-hatian fiskal yang sangat tinggi sebenarnya. Betul, tapi persoalan sesungguhnya muncul waktu kita melihat bagaimana cara mereka membiayai ambisi tersebut. Ada sebuah katakanlah celah eksekusi yang sangat lebar di sini, terutama pada target rasio pendapatan negara yang dipatok melompat drastis hingga 12,40% dari PDB. Pertanyaan mendasarnya, dari mana uang sebanyak itu akan ditarik secara tiba-tiba tanpa mencekik roda ekonomi yang lagi berjalan? Sebentar, celah itu hanya terlihat lebar karena kita sudah terlalu lama terbiasa dengan rasio penerimaan yang rendah. Lompatan ini justru sangat masuk akal dan mendesak, apalagi kalau kita membandingkannya dengan negara tetangga. Rasio penerimaan Kamboja saja sudah menyentuh 15%. Oh, Kamboja 15%. Iya, sementara Filipina mereka berada di 21%. Oke, saya tidak membantah kalau kita tertinggal dari negara tetangga. Yang saya persoalkan itu mekanisme yang dipilih pemerintah untuk mengejar ketertinggalan itu. Menjadikan BUMN sebagai fasilitas pemasaran tunggal untuk menguasai ekspor komoditas raksasa kayak minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Iya, logam paduan hasil hilirisasi. Betul. Ini adalah intervensi pasar yang kelewat ekstrim menurut saya. Ekstrim bagaimana maksud Anda? Ini kan sebenarnya upaya penertiban.
Ekstrim sero logistik. Maksud saya, kita sedang membicara soal membebani BUMN dengan kontrol absolut atas komoditas yang nilainya mencapai lebih dari 65 miliar dolar Amerika setiap tahunnya. Ingat, birokrasi kita masih terkenal lamban dan rawan pungli. Tapi, Memaksa seluruh rantai pasok global kita melewati satu leher botol bernama BUMN ini bisa menciptakan kemacetan logistik akut. Bayangkan ribuan kapal kargo tertahan di pelabuhan cuma karena urusan stempel birokrasi. Stabilitas pasar bisa runtuh dalam semalam. saya melihat ketakutan itu terlalu berlebihan. Kita nggak bisa terus-menerus menggunakan alasan resiko logistik ketika di depan mata kita sedang terjadi perampokan yang sangat terstruktur. Mari kita lihat datanya. Selama 22 tahun terakhir, nilai keuntungan dari ekspor kekayaan alam kita tercatat mencapai 436 miliar dolar AS. Ya, angka yang tercatat. Dari angka tersebut mengalir ke luar negeri dan nggak pernah kembali masuk ke sistem finansial kita. Wow, itu memang angka kebocoran yang fantastis. Sangat fantastis. Total perkiraan kerugian negara mencapai 900 miliar dolar AS dalam 2 dekade. Ini bukan sekedar kesalahan administratif di pelabuhan. Ini adalah kejahatan sistemik. Praktik pasar bebas yang berjalan selama ini terbukti gagal menjaga kekayaan kita karena trajektorinya memang salah. Tapi menyita proses ekspor dan menyerahkannya bulat-bulat ke tangan BUMN, apa itu solusi yang menjamin uang tersebut bakal kembali? Ini bukan sekedar urusan mindahin dokumen dari swasta ke BUMN ya. Ini adalah implementasi murni dari konstitusi kita. Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Alasan inefisiensi transisi nggak boleh dipakai untuk menghalangi negara merebut kembali kedaulatannya. Oke, saya paham soal kedaulatan. Karena devisa yang bocor inilah yang seharusnya membiayai rakyat kita. Untuk mendongkrak indeks modal manusia kita. Kita ini sedang membayar harga atas kelalaian masa lalu. Tentu, pendengar kita pasti sepakat kalau kekayaan alam harus kembali ke rakyat. Tapi mari kita bedah logikanya di lapangan. Anda tadi menyinggung soal perampokan terstruktur. Gimana sebenarnya mekanisme perampokan ini terjadi? Dan apakah BUMN benar-benar obat yang pas? Modus utamanya ada 2. Manipulasi tonase dan praktek kurang catat atau transfer pricing. Sederhananya begini, sebuah perusahaan tambang mengekspor 10.000 ton batu bara. Tapi yang dilaporkan di pelabuhan kita cuma 5.000 ton. Menggelapkan volume ya? Betul. Modus kedua, transfer pricing, adalah saat perusahaan tersebut menjual komoditasnya dengan harga sangat murah kepada anak perusahaannya sendiri di luar negeri, misal di negara suaka pajak. Nah, jadi untungnya disembunyikan di sana. Tepat. Di atas kertas, keuntungan mereka di Indonesia terlihat kecil, jadi pajak yang dibayar ke negara kita sangat minim. Padahal, anak perusahaan mereka di luar negeri menjualnya kembali dengan harga pasar global dan meraup untung besar. Saya mengerti mekanismenya. Dan dokumen cetak biru ini mengusulkan untuk meniru model lembaga pengelola investasi negara atau sovereign wealth fund, kayak di negara-negara teluk kan? Iya. Kalau seluruh tata niaga ekspor dipusatkan melalui BUMN sebagai fasilitas pemasaran, swasta nggak lagi bisa memainkan harga ke anak perusahaannya sendiri. BUMN yang akan mematok harga dan memastikan setiap ton yang keluar tercatat dan pajaknya dibayar penuh. Secara teori, itu brilian. Masalahnya, struktur birokrasi kita sama sekali nggak bisa disamakan dengan Norwegia atau Qatar. Fakta dari dokumen ini sendiri mengakui realitas yang pahit. Di Malaysia, izin usaha bisa selesai dalam 2 minggu. Di Indonesia, bisa memakan waktu 2 tahun karena tumpukan peraturan, birokrasi berbelit, dan pejabat yang sengaja menahan tanda tangan untuk cari uang pelicin. Apa yang secara fundamental mencegah kita memperbaiki itu kalau ada kemauan politik yang sangat kuat dari pucuk pimpinan? Rekam jejak institusional kita sendiri yang mencegahnya. Ketika kita memaksa seluruh hasil bumi kita, sawit terbesar di dunia, batu bara terbesar di dunia, harus melewati satu pintu BUMN, kita menempatkan nasib ratusan triliun rupiah di tangan birokrasi yang secara historis rawan disuap. Apa BUMN kita benar-benar siap beroperasi di rantai pasok global tanpa matiin inovasi swasta? Argumen bahwa kita harus mempertahankan pasar bebas tanpa intervensi negara cuma karena birokrasi kita masih cacat, itu logika yang menyandra kemajuan. Praktik manipulasi tonase tadi bisa tumbuh subur justru karena negara memilih mundur. Kita kasih karpet merah buat pasar bebas tanpa pengawasan memadai. Menjadikan BUMN sebagai fasilitas pemasaran tunggal itu instrumen pengawasan.
Tapi bukankah dengan mengambil alih jalur penjualan ini, swasta bakal kehilangan ruang gerak mereka? Tidak sama sekali. Swasta tetap beroperasi di sisi hulu. Mereka yang menanam sawit, menggali tambang, mereka yang berinovasi memproduksi ferroalloy. BUMN hanya bertindak di sisi hilir sebagai gerbang tol. Cuma sebagai gerbang tol. Iya, tugas BUMN cuma memastikan harga ekspornya adil dan pajaknya masuk kas negara. Kita butuh uang 150 miliar dolar yang bocor tiap tahun itu. Uang ini mendesak banget untuk mendanai program-program sosial. Menarik. Jadi, katakanlah eksperimen monopoli BUMN ini sukses menutup kebocoran, dan negara mendadak punya banyak uang. Pertanyaan berikutnya yang nggak kalah krusial, uangnya mau dialirkan kemana? Disinilah kita berhadapan dengan program redistribusi paling masif dalam sejarah kita, yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Yang merupakan investasi paling vital. Dan ini diamanatkan langsung oleh pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Ini bukan sekedar program sosial, ini pemenuhan hak dasar. Saya nggak mendebat moralitas di balik memberi makan mereka yang kelaparan. Tapi mari kita membumi sedikit dan melihat dapur operasionalnya. Target program ini bukan main-main. Ini melayani 62,4 juta penerima setiap hari. Rinciannya melingkupi 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, ratusan ribu ibu hamil, sampai setengah juta lansia sebatang kara. Sebuah cakupan yang memang seharusnya dilakukan negara sejak puluhan tahun lalu. Ya, tapi coba bayangkan kompleksitas logistiknya. Gimana dapur di pedalaman atau pulau terluar bisa menjamin ketersediaan ayam segar, telur, dan susu tiap pagi. Fakta dari pidato evaluasi ini sendiri sangat mengkhawatirkan. Sudah ada lebih dari 3.000 dapur MBG yang terpaksa ditutup karena ketidaksesuaian standar dan pengelolaan yang bobrok. Loh, sebentar. Ngurusin rantai pasok buat puluhan juta mulut tiap hari itu mimpi buruk logistik loh. Dan ingat batas yang kita bahas di awal tadi. Defisit APBN harus dikunci mati di angka 2,40%. Nggak ada ruang buat inefisiensi anggaran di tingkat desa. Saya justru melihat penutupan 3.000 dapur itu dari lensa yang sama sekali berbeda. Itu bukan tanda program ini gagal atau bocor tak terkendali. Justru sebaliknya, penutupan itu adalah bukti empiris bahwa kendali mutu dari pusat berjalan secara real time. Oh, jadi itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan sistem pengawasan. Itu juga. Kalau kita terus-terusan membatasi diri karena ketakutan defisit dan kerumitan logistik, kita nggak akan pernah mengentaskan jutaan rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi negara kan harus mensubsidi seluruh rantai pasok itu, dari hulu ke hilir. Bebannya luar biasa berat. Karena Anda cuma melihat MBG sebagai beban sangkos, atau sekedar bagi-bagi bansos yang uangnya habis dimakan. Padahal, MBG ini dirancang sebagai mesin ekonomi sirkular. Oke, coba jelaskan secara sederhana. Gimana program bagi-bagi makanan bisa memutar ekonomi secara sirkuler? Sangat terukur. Bayangkan puluhan ribu dapur yang dibangun itu. Dari sisi ketenaga kerjaan, program ini sudah langsung membuka 1,2 juta lapangan kerja baru secara formal untuk para juru masak dan tenaga logistik di desa-desa. Lebih jauh lagi, negara sekarang bertindak sebagai off-taker. Off-taker maksudnya penjamin serapan, pembeli tetap gitu. Betul, negara jadi pembeli tetap. Puluhan juta petani, peternak ayam, dan nelayan kita yang selama ini hancur karena fluktuasi harga tengkulak, sekarang punya kepastian. Mereka tahu tiap pagi hasil panen mereka pasti dibeli oleh dapur MBG dengan harga pantas. Masuk akal. Rencananya juga, pemerintah akan mendirikan koperasi merah putih di 60.000 titik. Satu koperasi bisa menyerap minimal 17 pekerja lokal. Efek dominonya, ratusan triliun rupiah berputar langsung di tingkat kecamatan. Uang itu nggak lari ke konglomerat di Jakarta, tapi mengalir ke urat nadi ekonomi desa. Saya harus mengakui, penjelasan Anda soal ekonomi sirkular itu terdengar sangat elegan dan rapi di atas kertas. Tapi ada satu benang merah kritis yang akan menentukan apakah monopoli ekspor BUMN dan puluhan ribu dapur ini benar-benar bisa berjalan atau justru jadi ladang korupsi baru. Dan gimana cetak biru ini merespons tantangan itu? Di satu sisi, negara tiba-tiba menyandarkan harapannya pada instrumen teknologi militer tingkat tinggi. Teknologi yang memang sudah saatnya kita optimalkan untuk transparansi kan? Tapi perhatikan seberapa jauh pendekatannya. Dokumen ini menyebutkan penggunaan citra satelit yang bisa memotret setiap batang pohon sawit secara fisik untuk mengecek manipulasi luas lahan. Bahkan, disebut juga soal pemakaian radar penembus tanah untuk melacak bunker-bunker rahasia tempat para koruptor nyembunyiin uang tunai. Iya, memang cukup radikal. Ini menginspirasi saya pada sebuah perumpamaan.
Silakan. Mengandalkan satelit luar angkasa dan radar militer untuk membersihkan korupsi di Indonesia itu, ibarat sebuah rumah sakit yang menghabiskan puluhan miliar buat beli robot bedah paling canggih di dunia. Harapannya operasi sukses. Masalahnya, sang dokter bedah masih santai nerima uang suap dari perusahaan farmasi di ruang gantinya. Alatnya canggih, tapi ya manusia di baliknya masih transaksional. Analogi bedak yang sangat menohok, saya akui itu. Dan realitas ini diakui secara terbuka loh dalam dokumen yang sama. Di sana disebutkan adanya backing berseragam hijau atau coklat di balik maraknya tambang ilegal. Belum lagi kita menghadapi fenomena deep state, birokrat-birokrat karir yang secara sengaja menunda pekerjaan. Mereka berlindung di balik status yang sulit dipecat, cuma duduk diam nunggu masa jabatan pemimpin ini habis. Iya, itu sering terjadi. Pertanyaannya sederhana, mampukah citra satelit dari luar angkasa menembus budaya korupsi yang sudah terlembaga ketika aparat penegak hukumnya sendiri hidup dalam ekosistem pungli itu? Itu kritik yang sangat valid, dan saya mengerti skeptisisme Anda. Teknologi satelit dan radar memang cuma alat mati. Tapi kalau kita baca cetak biru ini secara utuh, pendekatannya itu nggak sekedar ngelempar teknologi ke tengah masalah. Yang ditawarkan adalah pendekatan hibrida yang menargetkan akar motivasi manusia. Maksud Anda dengan menaikkan gaji? Bukan sekedar menaikkan, tapi intervensi kesejahteraan yang radikal. Kita melihat rencana kenaikan gaji guru sampai hampir 300%. Dan yang paling krusial buat penegakan hukum, gaji hakim agung dan hakim-hakim pengadilan bawah kini dinaikkan hingga melampaui standar negara yang terkenal bersih, kayak Singapura. Wow, melampaui Singapura. Betul, ini adalah langkah struktural untuk mencabut insentif korupsi. Gimana kita bisa menuntut pengadilan yang bersih dari mafia kasus kalau selama ini negara membayar hakimnya dengan gaji yang nyaris nggak layak? Menghilangkan alasan ekonomi untuk korupsi memang baik, tapi mari kita realistis, menggaji lebih tinggi nggak otomatis mencabut sifat serakah manusia kan? Terutama bagi mafia hukum yang udah terbiasa dengan uang pelicin miliaran rupiah, gaji setara Singapura nggak bakal bikin mereka serta-merta bertobat. Anda benar, keserakahan nggak bisa diobati cuma dengan uang. Dan itulah kenapa pilar kedua dari reformasi hukum ini sangat menarik. Demokratisasi pengawasan melalui pemberdayaan publik. Maksudnya ngelibatin masyarakat secara langsung, pakai HP gitu. Tepat. Dokumen ini menegaskan bahwa hari ini hampir semua orang punya smartphone di sakunya. Ada instruksi langsung dari pimpinan tertinggi agar rakyat berani merekam video setiap kelakuan aparat yang menyimpang di lapangan. Oh, jadi pelaporan langsung dari warga? Iya, entah itu pungli di jalan atau pelayanan publik yang dipersulit, laporin langsung. Ini bukan sekedar sistem kotak saran biasa. Ini deklarasi perang terhadap deep state birokrasi dengan pakai ratusan juta mata rakyat sebagai kamera pengawas real time. Gaji aparat dijamin penuh oleh negara, tapi gerak-gerik mereka dipantau langsung oleh rakyat yang mereka layani. Saya nggak sepakat kalau ini dianggap sebagai solusi penegakan hukum yang ajak. Mengandalkan pengawasan publik via video viral bukanlah sebuah sistem peradilan yang berkelanjutan. Sistem negara yang sehat seharusnya membangun institusi internal yang bekerja otomatis. Tapi Yang harus mempertaruhkan keamanan pribadinya pas merekam aparat, oknum yang sering punya backingan kuat. Dan mari jujur, ancaman presiden supaya aparat yang malas tinggal di rumah saja, itu terdengar lebih seperti luapan rasa frustrasi ketimbang sebuah desain reformasi institusi yang terukur. luapan frustrasi itu justru bisa dipahami. Dan mungkin transparansi radikal dari bawah itulah yang paling kita butuhkan saat ini. Selama puluhan tahun kita selalu bersandar pada pendekatan institusional formal seperti yang Anda dambakan itu. Tapi apa hasilnya? Ya, memang masih bocor. Tahun, indeks ketimpangan kita mandek dan kelas menengah jatuh miskin. Kebijakan ini memaksa kita melihat borok kita sendiri. Pertumbuhan 35% gak ada artinya kalau ekosistemnya membiarkan konglomerasi menyedot semua oksigen di kabin. Jadi menurut Anda, transisi ini mutlak diperlukan walau bakal berdarah-darah di awal? Iya, pergeseran ke arah ekonomi Pancasila ini menuntut perpaduan antara efisiensi manajerial swasta dengan intervensi negara yang total. Kita butuh masa transisi untuk menghancurkan mentalitas birokrasi kita yang santai. Nah, di titik transisi inilah, saya yakin batas toleransi stabilitas ekonomi kita bakal benar-benar diuji sampai ke titik didihnya. Kalau kita tarik benang merah dari perbincangan hari ini, niat politik dari Cetak Biru 2027 ini memang patut kita apresiasi. Ada keberanian luar biasa untuk mengobrak-abrik status quo. Betul. Tapi sukses tidaknya angka-angka makro yang indah itu bakal ditentukan oleh detail-detail mikroskopis di lapangan.
Detail yang sering luput dari layar kokpit. Tepat sekali. Menjadikan BUMN sebagai raksasa pengekspor tunggal tanpa memicu kemacetan logistik, terus memasak puluhan juta porsi makanan tiap pagi tanpa ngerobek batas defisit, dan menertibkan deep state birokrasi, semua itu butuh lebih dari sekedar pidato patriotik dan ancaman video viral. Ini menuntut kapasitas manajerial yang sampai detik ini belum terbukti di lapangan. Menang penuh resiko. Resiko terburuknya, leher botol logistik ini bisa mencekik mesin ekonomi kita sebelum kita sempat lepas landas menuju target 8%. Namun, kalau kita melihat dari kacamata keadilan sosial dan amanat konstitusi, cetak biru ini adalah sebuah momentum langka. Ini saat di mana negara akhirnya terbangun dan menalik garis batas yang tegas. Membiarkan pasar bebas mendikte arah kekayaan alam kita sama saja dengan melanggengkan pemiskinan kelas pekerja dan ngerelain 900 miliar dolar AS menguap ke luar negeri. Sebuah harga yang terlalu mahal untuk sekedar menjaga kebebasan pasar ya? Sangat mahal. Makanya, biaya inefisiensi, kekacauan logistik di masa awal, sampai 3.000 dapur yang harus ditutup demi evaluasi harus kita lihat sebagai biaya pembelajaran negara. Sebuah harga yang pantas dibayar demi memastikan pasal 33 UUD 1945 kembali jadi kompas utama kita. Kita menukar kenyamanan palsu hari ini demi masa depan yang lebih adil. Dari dua sudut pandang ini, tampaknya kita bisa sepakat pada satu hal. Cetak biru perekonomian 2027 ini adalah sebuah eksperimen kebijakan publik terobosan, sekaligus pertaruhan paling masif yang pernah diuji di Republik ini. Sebuah pertaruhan yang akan membuktikan apakah ketegasan visi dari atas mampu membongkar tebalnya tembok resistensi birokrasi di lapangan. Dan kembali pada perumpamaan awal kita, sang pilot telah mengambil alih kendali manual sepenuhnya, demi mengalirkan oksigen ke kabin belakang yang pengap. Niatnya jelas mulia, namun sekarang kita semua yang duduk terikat di kursi kabin ini cuma bisa menahan napas. Kita harus mengawasi dengan saksama, apakah sistem pesawat dan awak kabin mampu merespon manuver tajam ini secara presisi, atau justru bikin mesin stall di tengah badai. Masih banyak lapisan krusial dari cetak biru ini yang harus terus kita bedah ke depannya. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di ruang diskursus berikutnya.